Halo teman-teman, kita akan mereview ban truk ya. Hari ini kita lihat ada dua ban di sini. Ini beda. Yang ini ban masih asli ya, yang ini sudah vulkanisir ya. Nah, untuk memilih ban ada beberapa tipsnya ya. Ini mohon maaf, saya bukan bicara merek. Yang ini mereknya Swallow buatan Medan, Sumatera Utara. Dulu kita biasa pakai Goodyear, juga pernah Goodyear, kita juga pernah pakai Gajah Tunggal ya. Kalau untuk Bridgestone tidak pakai ya, mohon maaf untuk Bridgestone karena karetnya terlalu lentur, sehingga dia cocoknya ada di kendaraan ringan. Jadi kalau main di pasir, di timbunan, jangan pakai Bridgestone, saran saya ya. Dia lembut, cocok untuk bis, kendaraan ringan, itu bagus, enak pemakaiannya. Untuk Gajah Tunggal bagus ya. Untuk Swallow bagus, jarang ada kendala. Untuk Goodyear, waduh, dulu pernah kita buat langganan, malah sekarang saya tinggalkan karena kawat heelnya sering keluar. Jadi tiba-tiba di sini, di sepanjang ini muncul kawat putus, dia keluar semakin panjang. Kalau keluarnya keluar ya, kalau muncul keluar katakanlah, itu masih bisa kita pakai lah untuk beberapa bulan. Tapi kalau munculnya di dalam, kawatnya malah justru ada di dalam sini, wah itu sudah kasihan sopirnya. Itu setiap hari harus nambal ban itu ya. Itu untuk ban kita pilih pakainya ini sementara karena harganya juga selisih sama Gajah Tunggal. Untuk hari ini di kisaran 1.410.000. Ini kita beli 1.350.000 ya. Kalau untuk Goodyear lebih murah, selisih 100.000, 1.250.000. Memilih ban ada triknya. Lihat, ini ada kolom kecil di sini, kelihatan teman-teman. Nah, ini ada kodenya 0122. Berarti ban ini diproduksi di minggu pertama tahun 2022. Berarti Januari minggu pertama 2022. Jangan pernah memilih ban yang lebih dari 1 tahun umurnya. Kalau lebih dari 1 tahun, misalnya ini 0121, itu jangan beli. Kalau terpaksa beli, minta potongan diskon ya sama penjualnya. Biasanya potongan 100 ribuan. Oke, itu untuk ban yang ori, ban yang asli. Cukup tinggi, cukup tebal, ukurannya ini. Saya lihat di sini 14 PR itu singkatan dari Play Racing. Oh, maaf ya, betul ya, itu 14 rapis. Ini dari nilon ya. Ini berarti kawatnya hanya di heel, lainnya berarti benang. Ini di sini di tabel ditaruh 102 PSI ya, tapi kenyataannya kita ngisinya bukan di situ lagi. Dulu zaman saya pakai umplong paling ngisi 110 teman-teman, berarti sudah 8 PSI di atas ukuran maksimal. Tapi sekarang malah teman-teman sopir makainya ini duanya itu ditaruh di tengah, jadi 120 PSI. Luar biasa ya, karena beban muatan. Kalau nggak muat banyak, nggak ada yang mau beli sekarang. Ini repot, kasihan sopirnya, kasihan mobilnya, perawatannya lebih banyak, uangnya nggak seberapa tuh ya. Itu untuk yang ban asli. Sekarang untuk yang vulkanisir, vulkanisirnya ini pakai GT. Nah, ini berarti ada 07 berapa ini, 0721. Nah, 0721 berarti dibuat di minggu ke-7, berarti sekitar Februari tahun 2021
Ini masih GT Super 88N, termasuk ban yang handal ini sebenarnya. Nah, ini kanisirannya. Vulkanisir berbeda, macamnya banyak. Untuk yang vulkanisir ini jenisnya dingin, teman-teman. Karet dingin. Cirinya ada sambungan, ini ya. Karetnya lebih keras, lebih lentur. Aneh ya, kalau keras atau lentur bagaimana? Lebih awet, tapi usahakan pompanan anginnya, tekanan anginnya juga maksimal, karena kalau sekali dia kurang angin, terlipat, ini bisa retak semua di sini ya. Biasanya kalau dingin itu ada mereknya, merek karetnya. Karetnya, kemudian warnanya lebih kinclong, mengkilap ya. Ini kalau di daerah kami di sini harganya di kisaran kanisirnya saja tanpa bahan ya. Kalau bahan kosongan itu sekisaran 300 kalau kondisinya bagus ya. Kalau orang bilang di sini itu ban halusan, bahannya saja itu sekitar 300.000. Kalau kanisirannya yang dingin kisaran 400.000. Kalau untuk yang kanisir panas itu ada dua jenis biasanya, mau yang biasa atau yang super katanya gitu. Yang biasa di sini sekitar 310, kalau yang super itu 360 gitu. Nah, untuk model kanisiran batiknya jelas tergantung selera, teman-teman bisa pilih. Ada yang model lama, model standar orisinil klasik seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang rimba yang cakarnya besar-besar itu ya. Kemudian untuk penanganannya ada tiga jenis malah ya. Yang pertama top. Nah, ini termasuk yang top ya. Top itu hanya bagian depan, bagian luarnya saja yang dikanisir ya, itu namanya top. Ada yang berikutnya setengah full itu yang sebelah sini sampai batas sini itu ikut dikanisir sampai sini, yang bawah enggak. Biasanya itu ada problem rusak cuil misalnya ya, cowel di sini, sumpil di sini, sehingga ini sekaligus ditutup seluruhnya, itu namanya setengah full. Nah, kalau yang sudah parah biasanya karena ini luka di sini, di samping sini juga luka, dibuatlah yang namanya full. Harganya lebih mahal. Kalau yang setengah full nambah 30.000, yang full semuanya berarti malah nambah 60.000. Jadi kalau ini misalnya 310, kalau yang full berarti tambah 30 berarti 370-an. Itu ya sedikit pembahasan tentang ban asli, orisinil, nilon, sama ban kanisiran. Nah, untuk yang ban asli teman-teman, ini ada yang nilon tadi ya, nilon, ada yang steel belted atau orang bilang kawat. Ban kawat harganya lebih mahal, lebih awet. Kalau ini paling bisa 5-6 bulan teman-teman. Kalau ban kawat itu rata-rata 1 tahun bisa ya. Terus bagaimana Pak ekonomisnya? Berarti kan mending enak yang ban kawat. Betul, dari segi keawetannya, karena 1:2 ya, 5-6 bulan banding 1 tahun. Tapi untuk ban kawat ada beberapa kelemahan. Kalau sudah 1 tahun biasanya itu tidak kempes saja teman-teman, langsung mendadak meledak. Itu sangat berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, efeknya karena pompanya anginnya terlalu kuat, terlalu keras, karena dia mintanya di 160-an, 160 PSI. Jadi dia karena keras, otomatis bagian yang nempel di jalan atau di aspal itu sangat sedikit ya. Cengkraman untuk
ban kawat kurang di aspal, sehingga hati-hati kalau kondisi kosong, ada gerimis, basah, hujan, jangan pecicilan bawa truknya ya, karena tiba-tiba bisa goyang dangdut itu ban belakang dan bisa nyusruk masuk di parit. Hati-hati. Kalau posisi muatan nggak masalah ban kawat. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga, karena terlalu lama nggak pernah kempes, akhirnya jarang buka baut roda. Karena jarang buka baut roda, akhirnya ketika terjadi trouble bannya, mau diganti atau kempes atau apa, bautnya dibuka patah karena kelamaan nggak dibuka ya. Terus trouble yang berikutnya adalah karena tekanan angin yang sangat kuat, sangat keras, itu akan boros di satu, pelek sering pecah, dua, baut roda sering patah sendiri, tiga, per juga sering patah. Makanya kalau di total-total, biaya untuk perbaikan pelek, biaya untuk perbaikan baut roda, biaya untuk perbaikan per, biaya untuk kemungkinan, mohon maaf ya, kalau terjadi nasib sial kecelakaan itu lebih banyak, lebih tinggi, maka kita memutuskan untuk pakai yang nilon saja walaupun daya tahannya kurang ya. Itu teman-teman sedikit review perbandingan antara ban asli nilon dengan ban vulkanisir. Terima kasih.